في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal merupakan seorang ulama terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Umat Islam di tanah air biasanya menyebutnya dengan sebutan Imam Hambali. Imam Hambali hidup pada zaman dinasti Abbasiyah. Waktu itu, pemimpin negaranya bernama Khalifah Al-Ma'mun. Sayangnya, sang khalifah terlalu ekstrim menggandrungi filsafat. Sampai-sampai pemerintah hanya memaksakan pandangan tentang Al-Quran kepada seluruh rakyat. Bagi Al-Ma'mun, Al-Quran adalah makhluk. Tak sedikit ulama yang dipaksa untuk sepaham dengannya. Imam Ahmad bin Hanbal pun sempat diuji oleh sang khalifah. Bersama sahabatnya, Muhammad ibnu Nuh, sang imam menolak untuk sepaham dengan penguasanya. Situasi berubah sejak Khalifah Al-Mutawakkil berkuasa. Sang penguasa baru itu menghentikan perdebatan mengenai Al-Quran. Status Imam Hambali pun dipulihkan kembali. Dalam masa inilah terjadi kisah yang cukup legendaris. Suatu ketika Imam Hambali sedang mengajar di majelis. Tak disangka datanglah segerombolan utusan Al-Mutawakkil. Mereka meminta sang imam agar bersedia ditemui. Setelah mengucapkan salam, mereka mengabarkan bahwa kerabat Khalifah Al-Mutawakkil yang bernama Jariyah tak henti-henti meracau. Kuat dugaan Jariyah kerasukan jin. Untuk itu, kata mereka, Khalifah memohon kepada Imam Hambali untuk memberikan solusi. Setidaknya, minta didoakan agar Jariyah lepas dari gangguan makhluk halus itu. Sesudah itu Imam Hambali mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Usai bermunajat, sang imam mengambil sepasang sandalnya dan berkata kepada para utusan itu, "Bawalah ini ke kediaman Amirul Mukminin dan taruhlah sandal saya di sebelah kepala Jariyah. Kemudian beritahukan kepadanya atau jin bahwa Ahmad bin Hanbal menyuruhnya untuk pergi." Demikianlah tuturan Imam Hambali. Setelah itu, rombongan itu kembali ke istana untuk menemui Khalifah Al-Mutawakkil. Amanat Imam Hambali pun disampaikan kepada sang raja. Sesuai dengan anjuran sang imam, Khalifah lantas mengambil sandal pemberian tersebut dan menaruhnya di dekat kepala kerabatnya itu. "Keluarlah dari tubuh saudaraku ini, atau aku akan memukulmu dengan sandal ini sampai 70 kali, seru Al-Mutawakkil. Tiba-tiba jin itu menjawab melalui lisan Jariyah, "Sungguh, aku mendengar dan taat. Seandainya Ahmad bin Hanbal menyuruhku pergi dari Irak, aku pasti akan menuruti perintahnya. Sungguh, dia itu seorang hamba Allah yang taat kepada Tuhannya. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka kami akan takut kepadanya." Akhirnya, keluarlah jin tersebut dari tubuh Jariyah. Sang kerabat sultan kembali sadar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nama asli Imam Ahmad bin Hambal adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad atau Irak saat ini pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Imam Ahmad berhasil menghafalkan Al-Quran ketika berumur 10 tahun. Setelah itu beliau memulai mempelajari ilmu hadis. Sama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad pun berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat saat beliau berusia muda. Imam Ahmad juga berkeliling ke negeri-negeri Islam seperti Mekah, Madinah, Suriah, Yaman, dan negeri-negeri Islam lainnya. Di Mekah ia bertemu dengan Imam Syafi'i dan berguru kepadanya selama 4 tahun. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Ahmad bin Hambal rajin mengikuti halakonya atau pengajiannya. Imam Syafi'i pun memuji sosok Imam Ahmad bin Hambal, hingga Imam Ahmad pun mendirikan sendiri majelisnya. Selain itu, mazhab Imam Ahmad diikuti sampai kini. Di antara imam mazhab yang terkenal yaitu yang pertama adalah Imam mazhab Hanafi atau Abu Hanifah, Imam mazhab Maliki, Imam mazhab Syafi'i, dan Imam mazhab Hambali atau Imam Ahmad. Pada akhir hayatnya, Imam Ahmad bin Hambal menderita sakit selama 10 hari dan meninggal pada siang hari tanggal 22 Rabiul Awal tahun 241 atau 855 Masehi. Berdasarkan keterangan Az-Zahabi, beliau dimakamkan setelah sholat Jumat dan dihadiri kurang lebih 800.000 orang dari berbagai penjuru daerah. Yang saat itu 800.000 adalah orang yang sangat banyak sekali. Rahimakumullah Imam Ahmad bin Hambal. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.